Sebelum saya mulai berbicara lebih jauh, izinkan saya menarik napas sejenak, napas yang sederhana. Namun sering kita lupakan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Dunia berlari cepat, tuntutan datang dari segala arah, dan kadang kita merasa harus terus mengejar agar tidak tertinggal. Namun para filsuf Stoik pernah mengingatkan, ketenangan bukan ditemukan di luar, melainkan dibangun dari dalam. Dan kini saya mengerti bahwa kedewasaan bukan tentang berusaha mengendalikan semua hal di sekitar kita, melainkan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Bukan tentang memaksa keadaan atau menuntut perhatian dunia, tetapi tentang menerima, memahami, dan melangkah dengan hati yang lebih bijaksana. Karena pada akhirnya yang benar-benar bisa kita kendalikan hanyalah respon kita terhadap hidup, bukan hidup itu sendiri. Di ruang kecil ini, melalui kata-kata yang sederhana, saya ingin mengajak Anda berjalan pelan. Kita belajar bersama, bukan sebagai manusia yang sudah selesai, tetapi sebagai jiwa yang sedang tumbuh. Ada masa dalam hidup ketika saya mengira bahwa dunia seharusnya berjalan sesuai keinginan saya, bahwa orang lain perlu memahami saya tanpa perlu saya jelaskan, menyesuaikan diri dengan harapan yang saya bangun dalam diam, dan memberi perhatian tanpa saya minta. Saya dahulu percaya bahwa jika seseorang mencintai, menghargai, atau peduli, maka mereka seharusnya mengerti apa yang saya butuhkan sebelum saya mengucapkannya. Saya menuntut kesempurnaan dari orang lain tanpa menyadari bahwa saya sendiri jauh dari kata sempurna. Namun, semakin saya tumbuh, semakin saya menyadari bahwa cara pandang seperti itu hanya melahirkan kekecewaan yang tak berkesudahan. Ekspektasi yang terlalu tinggi bukan hanya menyakiti hati sendiri, tetapi juga menciptakan jarak dengan orang-orang yang sebenarnya ingin tetap tinggal. Saya belajar perlahan namun pasti bahwa kedewasaan dimulai ketika saya berhenti menuntut dan mulai memahami realitas bahwa setiap orang memiliki kehidupan, masalah, beban, dan prioritasnya masing-masing. Kita seringkali menilai sikap seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan, seakan-akan keputusan mereka dibuat semata-mata untuk mempengaruhi kita. Padahal, manusia bergerak berdasarkan banyak pertimbangan yang tidak selalu kita ketahui. Ketika saya mulai mencoba memahami itu, saya menyadari betapa egoisnya saya selama ini. Saya minta dipahami tanpa pernah benar-benar berusaha memahami. Kini saya mulai belajar mengendalikan ekspektasi. Saya mulai menerima bahwa orang lain tidak selalu mampu hadir setiap saat, tidak selalu mampu memenuhi harapan saya, dan tidak selalu mengerti apa yang saya rasakan. Ketika saya berhenti memaksa, saya justru menemukan kedamaian, baru kedamaian yang lahir dari penerimaan, bukan tuntutan. Saya mulai menghargai usaha kecil yang dulu terasa tidak cukup. Saya mulai melihat bahwa ketulusan tidak selalu datang dalam bentuk yang saya bayangkan. Kedewasaan rupanya bukan tentang mendapatkan apa yang saya inginkan, tetapi memahami apa yang tidak selalu bisa saya punya. Bukan tentang menunggu orang lain berubah demi saya, tetapi memperbaiki diri agar hubungan tetap sehat. Saya belajar bahwa hubungan yang baik tidak membutuhkan tuntutan, melainkan ruang untuk tumbuh bersama. Hari ini, saya memilih memahami daripada menuntut. Saya memilih mendengarkan daripada menuntut didengar. Saya memilih menerima bahwa manusia tidak diciptakan untuk saling memenuhi harapan, tetapi untuk saling belajar dan saling mendewasakan. Dan dalam proses itulah saya menemukan versi diri yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya kedewasaan dimulai saat kita tidak lagi menekan dunia
agar berubah mengikuti kita, melainkan ketika kita mulai menyesuaikan langkah dengan kenyataan. Saat kita berhenti menuntut dan mulai memahami, ada fase dalam hidup ketika saya merasa bahwa setiap ketidakpastian harus segera dipecahkan. Saya menuntut kepastian, meminta jawaban atas semua hal yang belum jelas, dan merasa gelisah jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan ritme yang saya inginkan. Di tengah dunia modern yang serba cepat, saya terbiasa dengan segala hal yang instan. Pesan yang harus dibalas segera, keputusan yang harus dibuat saat itu juga, dan situasi yang seolah memaksa untuk diselesaikan tanpa menunggu waktu yang tepat. Saya dulu percaya bahwa diam berarti mengabaikan, jeda berarti penolakan, dan menunda berarti tidak peduli. Namun, kedewasaan perlahan mengajarkan saya sesuatu yang berbeda. Saya mulai menyadari bahwa tidak semua hal membutuhkan respon langsung, dan tidak semua pertanyaan harus dijawab saat itu juga. Ada proses yang tidak dapat dipaksa, ada waktu yang harus diberikan, dan ada ruang yang perlu disiapkan untuk segala sesuatu berkembang secara alami. Jawaban yang dipaksakan terlalu cepat justru seringkali berakhir salah, melukai diri sendiri atau orang lain, dan menimbulkan penyesalan yang seharusnya bisa dihindari. Saya mulai memahami bahwa manusia tidak selalu siap menjawab di tengah kesibukan, tekanan, atau kekacauan emosional yang mungkin tidak saya ketahui. Saya belajar menerima bahwa seseorang mungkin membutuhkan waktu untuk berpikir, mencerna, atau sekadar bernapas sebelum berbicara, dan bahwa sikap menunggu bukanlah kelemahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap proses dan kedalaman makna. Dalam perjalanan itu, saya belajar mengelola kegelisahan saya sendiri. Saya belajar bahwa ketidaktahuan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari pembelajaran. Saya belajar diam bukan karena takut menghadapi kenyataan, tetapi karena saya percaya bahwa waktu membantu memperjelas apa yang semula kabur. Saya menyadari bahwa tergesa-gesa hanya menciptakan tekanan yang tidak perlu, dan kesabaran membuka ruang bagi pemahaman yang lebih jernih. Kedewasaan mengajarkan saya untuk tidak menghakimi seseorang hanya karena mereka tidak segera memberi jawaban. Ada kemungkinan mereka sedang berjuang dengan masalah yang tidak saya ketahui. Ada kemungkinan mereka sedang melindungi saya dari kekecewaan. Atau mungkin mereka sendiri belum menemukan jawaban yang benar. Hari ini, saya mulai menerima bahwa ada pertanyaan yang memang membutuhkan waktu bertahan-tahan untuk terjawab. Atau bahkan mungkin tidak akan pernah mendapatkan kepastian yang saya harapkan. Dan itu tidak apa-apa, karena hidup tidak selalu harus dipahami seketika. Beberapa hal justru menemukan artinya ketika kita sudah lebih siap. Saya kini berhenti menuntut jawaban cepat. Saya mulai memahami bahwa keheningan juga adalah bentuk komunikasi, dan kesabaran adalah tanda kedewasaan. Saya belajar memberi ruang bagi orang lain, dan untuk diri saya sendiri ruang untuk tumbuh, ruang untuk memahami, dan ruang untuk menerima. Pada akhirnya, kedewasaan adalah ketika saya mampu berdamai dengan ketidakpastian dan percaya bahwa jawaban terbaik akan datang pada waktunya, bukan saat saya memaksanya hadir sebelum siap. Dan dalam keheningan itu, saya menemukan ketenangan baru yang sebelumnya tak pernah saya kenal. Ada masa ketika saya percaya bahwa kebenaran adalah sesuatu yang tunggal, mutlak, dan harus dipahami oleh semua orang dengan cara yang sama seperti saya memahaminya. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa pandangan saya adalah yang paling logis, paling rasional, dan paling benar. Saya menganggap bahwa jika orang lain berpikir berbeda, maka mereka belum memahami dengan baik, atau bahkan keliru. Saya menuntut keselarasan, seakan-akan dunia ini hanya terdiri atas satu perspektif milik saya. Namun, seiring waktu,
saya mulai menyadari bahwa dunia jauh lebih luas daripada ruang kecil tempat pikiran saya berkembang. Orang-orang menjalani kehidupan yang berbeda, dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, merasakan pengalaman yang tidak pernah saya alami, dan membawa luka atau kebijaksanaan yang tidak saya ketahui. Saya memahami bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Di era modern ini, di mana media sosial membuat suara setiap orang terdengar lebih keras dan seringkali lebih tajam, saya menyadari betapa mudahnya kita terjebak dalam pertengkaran dan perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Kita terbiasa dengan keberpihakan, saling menyerang, dan merasa diri paling benar. Seolah kemenangan dalam perdebatan lebih penting daripada menjaga hubungan manusia. Saya pun tidak luput dari kebiasaan itu. Saya pernah memaksa orang lain menerima ide saya, berharap semua orang berpikir selaras, tanpa sadar memadamkan ruang untuk memahami. Tetapi, kedewasaan datang ketika saya berhenti memaksakan keseragaman dan mulai menerima keberagaman perspektif. Saya mulai belajar mendengarkan tanpa menunggu giliran untuk membantah. Saya mulai mencoba memahami alasan di balik pandangan orang lain, bukan untuk mengubahnya, melainkan untuk menghormati bahwa setiap orang berhak memiliki kebenaran dari versinya sendiri. Saya perlahan belajar bahwa tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Beberapa cukup diselesaikan dengan saling menghormati. Saya mulai memahami bahwa ada kalimat yang tidak perlu diucapkan. Ada perbedaan yang tidak perlu dipaksa menjadi persamaan. Dan ada keadaan yang lebih baik disikapi dengan diam daripada menciptakan konflik baru. Perbedaan bukanlah tembok pemisah, tetapi jembatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Saat saya mulai menerima bahwa pandangan saya bukan satu-satunya yang sah, saya menemukan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan. Saya tidak lagi merasa terancam ketika seseorang tidak sepaham. Saya tidak lagi merasa perlu memerangi setiap pendapat yang tidak sesuai dengan ide saya. Saya belajar bahwa memahami lebih berharga daripada menang. Kini saya menyadari bahwa kedewasaan bukan tentang meyakinkan dunia agar berpikir seperti saya, tetapi tentang menyadari bahwa dunia tetap berjalan meski tidak mengikuti keinginan saya. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menghargai seseorang meski tidak sepakat dengannya. Kedewasaan adalah menerima bahwa harmoni bukan tercipta dari kesamaan mutlak, tetapi dari kemampuan untuk hidup berdampingan di tengah perbedaan. Dan pada akhirnya, saya belajar bahwa memahami adalah tindakan cinta paling tulus yang dapat diberikan. Karena ketika saya berhenti menuntut keseragaman, saya mulai mengerti bahwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi fotokopi satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi melalui perbedaan. Disitulah kedewasaan menemukan tempatnya. Seiring bertambahnya usia, saya mulai menyadari bahwa kehidupan bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan. Dahulu, saya menganggap bahwa kesuksesan, pencapaian, dan kemajuan harus datang dengan cepat, seolah-olah waktu adalah musuh yang harus ditaklukkan. Saya membandingkan diri dengan orang lain, teman sebaya yang terlihat lebih maju, lebih mapan, lebih bahagia. Saya menuntut diri saya untuk bergerak secepat mungkin, mengejar apapun yang terlihat gemilang, tanpa sempat berhenti untuk memahami bahwa setiap perjalanan memiliki ritme yang berbeda. Namun perlahan, realitas mengajarkan saya sesuatu yang tidak pernah saya temukan dalam buku pelajaran manapun, bahwa hidup bukan tentang siapa yang tercepat, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan, belajar, dan tumbuh melalui proses panjang yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Saya mulai memahami bahwa proses tidak selalu indah, tidak selalu mudah, dan tidak selalu
memasuki babak kemenangan. Ada saat-saat di mana langkah terasa berat hari-hari, ketika saya merasa tertinggal, dan waktu-waktu ketika saya meragukan arah yang saya pilih. Pada titik itulah, saya belajar menghargai proses. Saya berhenti memaksa diri untuk tiba di garis akhir. Sebelum waktunya, saya mulai memberi ruang untuk mengalami kegagalan, untuk memahami kesalahan, dan untuk memetik pelajaran dari setiap jatuh yang saya alami. Saya tidak lagi menuntut hasil instan, tetapi mulai menyadari bahwa setiap perjuangan diam-diam membentuk pribadi saya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih matang. Saya juga belajar bahwa orang lain menjalani perjalanannya sendiri. Mereka mungkin bergerak dengan kecepatan yang berbeda, bukan karena mereka lebih baik atau lebih buruk, tetapi karena mereka berada di rute yang tidak sama. Saya pernah menghakimi perjalanan orang lain, menganggap mereka lamban, tidak berambisi, atau terlalu santai. Namun kini, saya memahami bahwa saya tidak pernah tahu beban apa yang mereka bawa, luka apa yang sedang mereka sembuhkan, atau alasan apa yang membuat mereka bergerak setenang itu. Menghargai proses berarti berhenti membandingkan, berhenti menghakimi, dan mulai menghormati bahwa setiap orang bertahan dengan cara yang paling mampu mereka lakukan. Kedewasaan mengajarkan saya untuk tidak terburu-buru menilai hasil akhir seseorang, karena proses yang membawa mereka ke sana jauh lebih penting daripada penampilannya. Setiap pencapaian adalah cerita panjang yang penuh air mata, ketakutan, keraguan, dan pengorbanan yang sering tidak terlihat. Dan proses itulah yang membentuk karakter, bukan hanya gelar atau status yang diraih pada akhirnya. Kini saya belajar merayakan langkah kecil, bukan hanya kemenangan besar. Saya menghargai usaha, bukan hanya keberhasilan. Saya merayakan perjalanan, bukan hanya tujuan. Dan di balik semua itu, saya menemukan ketenangan bahwa saya tidak harus sempurna hari ini. Karena proses saya belum selesai, saya tidak perlu menjadi sama dengan orang lain. Karena saya memiliki waktu, arah, dan kisah saya sendiri. Pada akhirnya, kedewasaan adalah ketika saya berhenti menuntut diri dan orang lain untuk segera sampai, dan mulai memahami bahwa semua memiliki waktu yang berbeda untuk tumbuh. Kedewasaan adalah ketika saya melihat nilai dalam perjalanan, bukan hanya dalam hasil. Dan di titik itu, saya belajar bahwa menghargai proses adalah bentuk penghormatan paling tulus terhadap kehidupan baik, terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya. Karena setiap orang sedang berusaha yang terbaik dari tempat di mana mereka berdiri. Dan itu sudah cukup. Dalam perjalanan hidup saya, ada suatu masa ketika pengakuan dari orang lain menjadi ukuran utama nilai diri saya. Saya merasakan kebutuhan yang begitu kuat untuk dilihat, dipuji, dan diakui. Saya merasa bahwa keberhasilan saya baru berarti jika orang lain mengetahuinya, bahwa kebahagiaan saya baru sah jika ada yang menepuk bahu dan mengatakan saya berhasil. Saya membangun rasa percaya diri bukan dari dalam diri saya sendiri, tetapi dari komentar, penilaian, dan pujian yang datang dari luar. Tanpa saya sadari, saya menjadi tawanan ekspektasi sosial yang melelahkan. Di era modern ini, di mana kehidupan seakan berlomba menunjukkan kesempurnaan melalui layar ponsel, saya semakin sulit melepaskan diri dari keinginan untuk dipandang baik. Saya merasa perlu selalu terlihat bahagia, terlihat sukses, terlihat mampu. Setiap pencapaian, sekecil apapun, perlahan berubah menjadi panggung yang menuntut tepuk tangan dari orang banyak. Saya mengira itulah wujud penghargaan atas diri saya. Namun, seiring waktu, saya mulai menyadari bahwa validasi eksternal adalah candu yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Semakin saya mencarinya, semakin saya merasa kurang. Setiap pujian hanya bertahan sesaat, kemudian hilang, dan saya kembali berjuang, mendapatkan
lebih banyak lagi. Saya merasa cemas ketika respons tidak sesuai harapan, gelisah ketika tidak mendapatkan pengakuan, dan kehilangan jati diri karena hidup saya diarahkan oleh penilaian orang lain. Saya tidak benar-benar hidup untuk diri saya sendiri. Saya hidup untuk penonton yang bahkan tidak saya kenal. Kedewasaan datang ketika saya mulai bertanya, siapa sebenarnya yang ingin saya puaskan? Untuk siapa sebenarnya saya berjuang? Saya mulai memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jumlah pujian, respons positif, atau seberapa banyak orang mengagumi saya. Nilai diri terbentuk dari pemahaman yang jujur akan kekuatan dan kelemahan saya, dari keberanian untuk menerima diri apa adanya, dan dari kemampuan untuk berdiri tegak meskipun tidak ada yang melihat. Belajar untuk tidak menuntut. Validasi bukanlah proses yang sederhana. Saya harus melewati hari-hari ketika saya mempertanyakan apakah saya cukup baik tanpa pengakuan orang lain. Saya harus melatih diri untuk menemukan kebanggaan dalam upaya, bukan dalam sorakan. Saya harus menerima bahwa penghargaan terbesar datang ketika saya bisa melihat ke cermin dan berkata, saya bangga dengan diri saya, meski tidak ada yang mengetahuinya. Saya juga belajar menghargai keheningan. Keheningan dari luar bukan berarti saya tidak berarti. Justru di sanalah saya belajar mendengarkan suara hati saya sendiri, suara yang dulu tenggelam oleh kebisingan, validasi eksternal. Saya mulai merasakan kebebasan ketika saya tidak lagi memaksakan diri untuk selalu terlihat mengesankan. Saya merasakan kedamaian ketika saya tidak lagi berharap semua orang menyukai saya pedai. Saya menyadari bahwa kedewasaan adalah kemampuan untuk merasa cukup dari dalam, bahwa nilai diri adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, dibandingkan, atau ditentukan oleh orang lain. Bahwa ketika saya berhenti menuntut pujian, saya mulai memahami siapa saya sebenarnya. Dan pada titik itu, saya menemukan kekuatan sejati yang selama ini saya cari. Saya memilih untuk menghargai diri saya tanpa perlu tepuk tangan. Saya memilih untuk membangun keyakinan dari konsistensi, bukan popularitas. Saya memilih untuk merasa berharga bukan karena dinilai orang lain, tetapi karena saya tahu saya melakukan yang terbaik. Karena pada akhirnya, penerimaan diri adalah validasi paling tinggi yang pernah ada dalam hidup. Saya pernah meyakini bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana selama saya berusaha dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa kerja keras selalu berujung manis, bahwa niat yang baik selalu mendatangkan hasil yang baik, dan bahwa hubungan yang dijaga dengan sepenuh hati akan bertahan selamanya. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa kekecewaan adalah sesuatu yang harus dihindari, bahwa kegagalan adalah tanda kelemahan, dan bahwa luka adalah sesuatu yang seharusnya dapat dicegah jika saya cukup berhati-hati. Namun, kenyataan perlahan membongkar semua anggapan itu. Saya belajar bahwa sekuat apapun saya menggenggam sesuatu, ia tetap bisa pergi. Sedalam apapun saya mencintai seseorang, ia bisa saja memilih arah berbeda. Dan sekeras apapun saya bekerja, hasilnya tidak selalu sejalan dengan harapan. Pada mulanya, saya menolak menerima itu. Saya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri saya sendiri. Saya mempertanyakan mengapa semuanya terasa tidak adil. Tetapi waktu mengajarkan saya bahwa kekecewaan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Ia bukan musuh, melainkan guru yang paling jujur. Kekecewaan memaksa saya untuk berhenti, menilai ulang, dan memahami bahwa ada hal-hal di luar kendali saya. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang saya inginkan adalah yang terbaik untuk saya. Ia menunjukkan bahwa kehilangan bukan selalu pertanda akhir, melainkan awal dari langkah yang baru. Saya mulai belajar menerima bahwa kekecewaan tidak datang untuk menghancurkan saya, tetapi untuk membentuk saya.
bahwa rasa sakit bukan hukuman, melainkan proses pendewasaan hati, bahwa menangis bukan tanda kelemahan, tetapi cara jiwa merapikan yang telah berantakan. Saya belajar bahwa tidak semua orang mampu tetap tinggal, tidak semua situasi bisa saya selamatkan, dan tidak semua yang saya perjuangkan akan berhasil. Dan itu tidak membuat saya gagal sebagai manusia. Saat saya belajar berdamai dengan rasa kecewa, saya menemukan kekuatan yang berbeda. Kekuatan untuk bangkit tanpa membawa dendam. Kekuatan untuk melepaskan tanpa kehilangan diri sendiri. Dan kekuatan untuk berjalan ke depan tanpa terus menoleh ke belakang. Saya mulai menghargai keberanian yang tidak terlihat keberanian untuk menerima kenyataan apa adanya, bukan seperti yang saya harapkan. Saya menyadari bahwa kedewasaan bukan diukur dari seberapa banyak saya mendapatkan apa yang saya inginkan, tetapi dari seberapa tulus saya menerima apa yang tidak bisa saya miliki. Kedewasaan hadir saat saya berhenti bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Dan mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Kedewasaan tumbuh saat saya tidak lagi menuntut kehidupan untuk selalu ramah, tetapi memahami bahwa setiap luka membawa makna. Hari ini, saya tidak lagi berusaha menghindari kekecewaan. Saya membiarkannya datang. Saya merasakannya dengan jujur, lalu saya melepaskannya perlahan. Saya tahu, saya akan kecewa lagi suatu hari nanti. Mungkin lebih dalam dan lebih menyakitkan. Tetapi saya juga tahu, saya akan baik-baik saja. Karena saya telah belajar bahwa hati yang pernah patah adalah hati yang paling mampu mencintai. Dan jiwa yang pernah jatuh adalah jiwa yang paling mampu berdiri pada akarnya. Kedewasaan adalah saat saya menerima bahwa kekecewaan bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah bagian dari perjalanan yang mengantar saya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih memahami arti kehidupan. Ada masa ketika saya percaya bahwa mengungkapkan semua yang saya rasakan adalah bentuk kejujuran yang paling murni. Saya beranggapan bahwa setiap emosi harus segera dikeluarkan, bahwa kemarahan harus langsung dilontarkan agar tidak mengendap, dan bahwa kekecewaan harus diutarakan saat itu juga supaya tidak menjadi beban. Saya merasa bahwa menahan diri berarti membohongi perasaan, dan diam berarti kelemahan. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa jika seseorang benar-benar memahami saya, mereka harus mampu mengerti setiap letupan emosi saya tanpa perlu dijelaskan. Namun, seiring waktu, pengalaman menunjukkan kepada saya bahwa emosi yang dibiarkan meledak tanpa kendali bukanlah kejujuran, melainkan bentuk ketidakdewasaan. Saya mulai melihat bagaimana kata kota yang diucapkan ketika marah meninggalkan luka yang tidak bisa ditarik kembali. Saya menyadari bahwa kemarahan yang saya anggap sebagai pembelaan diri justru terkadang melukai orang yang saya sayangi, dan bahwa tidak semua hal harus direspons dengan spontan, karena reaksi yang tergesa seringkali berakhir pada penyesalan. Saya belajar bahwa menahan emosi bukan berarti memendam atau menipu diri sendiri, tetapi memberi ruang untuk memahami apa yang sebenarnya saya rasakan. Ada banyak saat ketika saya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara, bukan agar masalah dibiarkan menggantung, tetapi agar saya memiliki kejernihan pikiran untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dengan cara yang tepat. Dalam proses itu, saya mulai mengenal pentingnya jeda sebuah ruang kecil yang saya berikan pada diri sendiri agar tidak dikuasai oleh emosi. Sesaat, saya mulai memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memilih waktu yang tepat, nada yang tepat, dan kata-kata yang tidak menyakiti. Saya menyadari bahwa menghargai lawan bicara adalah bagian dari kedewasaan, dan bahwa menyampaikan perasaan dengan tenang jauh lebih efektif daripada teriakan paling keras sekalipun. Saya juga belajar bahwa orang lain tidak memiliki kemampuan untuk membaca pikiran saya.
Saya tidak bisa menuntut mereka untuk memahami perasaan saya jika saya sendiri tidak mampu menjelaskannya dengan jelas. Saya tidak bisa meminta untuk didengarkan jika saya tidak memberi kesempatan yang sama kepada mereka. Komunikasi adalah dua arah, bukan satu pihak yang mendominasi dengan ledakan emosi dan pihak lain yang hanya menahan segala serangan. Sekarang, saya belajar berbicara bukan untuk menang, tetapi untuk saling mengerti. Saya memilih diam ketika hati masih bergejolak dan berbicara ketika pikiran sudah tenang. Saya belajar meminta maaf ketika saya salah, bukan karena saya kalah, tetapi karena hubungan lebih berharga daripada ego. Saya belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk meluapkan emosi, tetapi pada kemampuan untuk mengendalikannya. Pada akhirnya, kedewasaan adalah ketika saya berhenti menuntut orang lain untuk memahami emosi saya secara ajaib dan mulai memahami bahwa komunikasi yang sehat membutuhkan usaha, kesabaran, dan kerendahan hati. Kedewasaan hadir ketika saya mampu menahan kata-kata yang bisa menyakiti dan memilih kata-kata yang bisa menyembuhkan. Kedewasaan tumbuh ketika saya tidak hanya ingin didengar, tetapi juga ingin mengerti. Dan di titik itulah, saya menyadari bahwa menjaga hubungan bukan tentang siapa yang paling lantang, tetapi tentang siapa yang paling mampu menahan diri agar tidak menghancurkan apa yang sudah dibangun dengan susah payah. Suatu masa, ketika saya memandang sebuah hubungan seperti arena untuk membuktikan siapa yang paling benar, saya beranggapan bahwa mempertahankan pendapat sampai titik terakhir adalah tanda konsistensi dan integritas diri. Saya percaya bahwa dalam setiap perbedaan selalu ada pihak yang tepat dan pihak yang keliru. Dan saya merasa perlu memastikan bahwa saya bukan pihak yang kalah. Saya memaknai diskusi sebagai pertarungan, bukan ruang untuk saling memahami. Dan saya terlambat menyadari betapa pola pikir itu merusak lebih banyak daripada yang pernah. Saya bayangkan, saya pernah mengira bahwa memenangkan argumen berarti memenangkan hati, bahwa jika pendapat saya diterima, maka hubungan akan menjadi lebih kuat. Namun kenyataannya, semakin keras saya memaksa untuk selalu benar, semakin besar jarak yang tercipta. Saya mulai melihat luka dalam wajah yang diam, kelelahan dalam suara yang tak lagi bersemangat berdebat, dan keheningan panjang yang menjelma menjadi tembok di antara kami. Saya tidak melihat bahwa dalam dorongan untuk menang, saya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kenyamanan, kepercayaan, dan rasa aman. Seiring waktu, saya mulai mengerti bahwa hubungan tidak pernah tentang siapa yang lebih pandai berargumen atau siapa yang lebih kuat mempertahankan ego. Hubungan adalah tentang bagaimana dua manusia memilih satu sama lain di tengah segala perbedaan. Saya menyadari bahwa benar dan salah tidak selalu hitam dan putih seperti yang saya kira. Setiap orang membawa cara berpikirnya sendiri, yang dibentuk oleh pengalaman, luka, dan perjalanan hidup yang tidak pernah saya alami. Saya kemudian belajar untuk berhenti, berusaha menang, dan mulai berusaha memahami. Saya belajar untuk lebih banyak mendengarkan daripada membalas. Saya belajar mengakui bahwa saya bisa saja salah, dan itu bukan akhir dari harga diri. Saya belajar bahwa meminta maaf bukan tanda kekalahan, tetapi tanda keberanian. Di titik itu, saya menemukan bahwa kehangatan dalam hubungan jauh lebih berarti daripada kemenangan dalam debat. Kedewasaan mengajarkan saya bahwa tujuan dari diskusi bukan untuk menunjukkan keunggulan, tetapi untuk menemukan jalan tengah. Saya mulai memahami bahwa hubungan membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kedua pihak memiliki sudut pandang yang sama berharganya. Saya belajar bahwa ada saat ketika lebih bijaksana untuk meredakan konflik daripada memperpanjangnya,
bukan karena menyerah, tetapi karena mencintai lebih penting daripada membuktikan diri. Kini saya menyadari bahwa ketika ego dibiarkan memimpin, hubungan akan runtuh perlahan. Namun, ketika kasih, pengertian, dan komunikasi jujur mendahului segala sesuatu, hubungan akan menemukan kekokohannya. Saya memahami bahwa tidak ada manfaatnya menjadi yang paling benar jika pada akhirnya saya kehilangan orang yang saya perjuangkan. Pada akhirnya, kedewasaan adalah ketika saya berhenti menuntut kemenangan dalam percakapan dan mulai memahami bahwa yang harus diperjuangkan bukan kehebatan diri, tetapi keseimbangan bersama. Kedewasaan hadir ketika saya lebih memilih kedamaian daripada pembuktian, lebih memilih mendengar daripada menyerang, dan lebih memilih memahami daripada membenarkan diri sendiri. Karena hubungan yang bertahan bukan dibangun oleh dua orang yang selalu benar, tetapi oleh dua orang yang sama-sama bersedia belajar, menyesuaikan diri, dan tumbuh bersama. Dan pada titik itulah saya mengerti, dalam hubungan, menjadi benar bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah tetap bersama, saling merawat, dan tidak saling melukai dalam prosesnya. Dalam perjalanan saya menuju kedewasaan, saya menyadari bahwa salah satu pelajaran paling berat untuk diterima adalah kenyataan bahwa hidup saya adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Ada masa ketika saya dengan mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang tua, bahkan menyalahkan nasib atas segala hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Saya merasa bahwa kegagalan saya adalah hasil dari ketidakadilan dunia, dan bahwa kesulitan yang saya alami adalah konsekuensi dari kurangnya dukungan dari sekeliling. Saya menganggap diri saya korban dari situasi, bukan pelaku yang memiliki kendali. Namun seiring waktu dan pengalaman yang terus menguji, saya perlahan menyadari bahwa sikap seperti itu justru menjebak saya dalam lingkaran kelemahan yang tidak berujung. Selama saya terus menunjuk keluar, saya tidak pernah benar-benar melihat ke dalam. Saya menyadari bahwa menyalahkan adalah cara paling mudah untuk menghindari tanggung jawab, tetapi juga cara paling efektif untuk menghentikan perkembangan diri. Saya mulai memahami bahwa perubahan tidak akan datang selama saya menunggu orang lain untuk merapikan. Kekacauan yang saya biarkan, titik balik terjadi ketika saya mulai berani mengakui bahwa segala pilihan yang saya buat, baik yang matang maupun tergesa-gesa, adalah hasil keputusan saya sendiri. Bahwa konsekuensi yang muncul adalah bagian dari pembelajaran, bukan kutukan. Bahwa masa depan saya tidak dapat dibangun di atas alasan, tetapi atas tindakan nyata. Saat saya berhenti menuntut dunia untuk memperlakukan saya dengan lebih baik, dan mulai bertanya, bagaimana saya bisa memperlakukan hidup saya dengan lebih bijak, di sanalah awal kedewasaan bermula. Mengambil tanggung jawab bukan sekadar mengakui kesalahan, tetapi juga bertanggung jawab atas apa yang akan saya lakukan setelahnya. Saya belajar bahwa ketika saya menerima kenyataan bahwa saya adalah satu Satania yang bertanggung jawab atas kebahagiaan saya menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Saya mulai berhenti menunggu kesempatan dan mulai menciptakannya. Saya berhenti mengeluh tentang apa yang tidak saya punya dan mulai menggunakan apa yang sudah ada. Dalam genggaman, saya juga belajar bahwa tanggung jawab berarti berani menghadapi konsekuensi yang tidak selalu menyenangkan. Ada keputusan yang membawa penyesalan, ada langkah yang membawa kehilangan, dan ada pilihan yang menyebabkan saya jatuh. Namun setiap jatuh memberikan pelajaran baru tentang bagaimana saya harus berdiri. Dan setiap luka menguatkan keyakinan bahwa saya bertahan bukan karena hidup mudah, tetapi karena saya memutuskan untuk tidak menyerah. Kedewasaan juga mengajarkan saya untuk tidak lagi bergantung pada penyelamatan dari luar.
Tidak ada yang berkewajiban menyelesaikan masalah saya. Tidak ada yang berkewajiban selalu mengerti atau menopang saya. Orang lain bisa membantu, tetapi perjalanan utama tetap harus saya jalani sendiri. Saya belajar bahwa kemampuan untuk berdiri sendiri bukan berarti menutup diri dari dukungan, tetapi memahami batas antara bantuan dan ketergantungan. Hari ini, saya memilih untuk bertanggung jawab atas hidup saya. Saya memilih mengakui kesalahan tanpa merasa hancur, memperbaiki diri tanpa menyalahkan siapapun, dan melangkah tanpa menunggu dorongan. Saya tidak lagi menyusun daftar alasan, tetapi daftar tindakan. Saya tidak lagi menunggu dunia berubah, tetapi mulai berubah dari dalam diri saya sendiri pada akhirnya. Kedewasaan adalah ketika saya berhenti menuntut dunia untuk mempermudah perjalanan saya dan mulai memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah tanggung jawab saya untuk jalani. Kedewasaan adalah ketika saya berani berkata, jika ini hidup saya, maka saya yang harus membangunnya. Dan di titik itulah saya merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ada suatu masa dalam hidup saya ketika saya merasa bahwa orang-orang yang mencintai saya harus selalu ada, bahwa mereka harus siap setiap kali saya membutuhkan, harus hadir setiap kali saya merasa tersesat, dan harus memberikan perhatian kapanpun saya merasa rapuh. Saya mengira bahwa kedekatan diukur dari seberapa sering mereka menemani saya, dan kepedulian diukur dari seberapa cepat mereka merespons panggilan saya. Saya tanpa sadar menuntut terlalu banyak. Saya dulu percaya bahwa hubungan yang tulus berarti selalu bersama, selalu tersedia, dan tidak pernah absen. Ketika seseorang tidak mampu memberikan kehadiran sesuai harapan saya merasa ditinggalkan. Ketika seseorang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, saya menganggapnya sebagai bentuk penolakan. Saya tidak bisa memahami bahwa dunia tidak berputar di sekitar kebutuhan saya saja. Namun, seiring waktu berjalan, saya mulai melihat kenyataan yang berbeda. Saya menyadari bahwa setiap orang hidup dengan tanggung jawab, tekanan, dan perjuangannya masing-masing. Orang yang saya kagumi pun bisa merasa lelah. Orang yang saya sayangi pun bisa kewalahan. Mereka memiliki kehidupan di luar saya, kehidupan yang tidak selalu saya pahami. Mereka bukan tokoh pendukung dalam cerita hidup saya. Mereka adalah tokoh utama dalam kisah mereka sendiri. Dan saya tidak berhak menuntut mereka untuk mengorbankan segalanya demi memenuhi keinginan saya. Saya belajar bahwa menghargai seseorang berarti menghargai batasannya. Mengerti seseorang berarti memahami bahwa mereka membutuhkan ruang untuk bernafas. Bahwa cinta bukan tentang melekat tanpa henti, tetapi tentang memberi ruang untuk tumbuh. Saya mulai memahami bahwa kehadiran yang tulus tidak diukur dari frekuensi, tetapi dari ketulusan dan kualitasnya. Kehadiran yang jarang tetapi hangat jauh lebih berarti daripada kehadiran yang terus-menerus tetapi penuh keterpaksaan. Saya juga belajar bahwa saya tidak bisa menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaan utama saya. Saya harus belajar berdiri sendiri, menguatkan diri sendiri, dan menemukan ketenangan tanpa bergantung pada kehadiran siapapun. Saya mulai memahami bahwa kebutuhan emosional saya bukan tanggung jawab orang lain untuk dipenuhi sepenuhnya, melainkan sesuatu yang harus saya pelajari untuk kelola sendiri. Kedewasaan mengajarkan saya untuk berhenti menuntut perhatian dan mulai memberi perhatian. Berhenti berharap semua orang memahami saya dan mulai berusaha memahami mereka. Berhenti merasa sakit hati karena tidak ditemani dan mulai melihat betapa berharganya seseorang yang tetap tinggal meski hidup mereka penuh dengan hal yang harus diatasi. Kini saya tidak lagi memaksa siapapun untuk ada setiap saat. Saya memilih untuk menghargai mereka yang hadir dengan cara mereka sendiri. Saya belajar untuk mengucapkan terima kasih
bukan meminta lebih. Saya belajar merayakan kehadiran kecil yang tulus, bukan menuntut kehadiran sempurna yang mustahil pada akhirnya. Saya memahami bahwa kedewasaan adalah ketika saya berhenti menuntut orang lain untuk selalu ada dan mulai memahami bahwa memiliki seseorang untuk kembali adalah anugerah, bukan kewajiban. Kedewasaan adalah kesadaran bahwa setiap orang membawa kehidupan yang harus mereka jalani dan memilih untuk tetap saling menjaga meski tidak selalu bersama adalah bentuk cinta paling matang. Karena pada akhirnya, kedewasaan tumbuh ketika saya dapat berkata kepada siapapun yang saya sayangi, "Aku tidak memaksamu untuk selalu ada. Aku mengerti dan aku tetap menghargaimu." Jika Anda menemukan kedamaian dari percakapan semacam ini, jika Anda merasa butuh ruang untuk kembali mengingat siapa diri Anda tanpa tekanan dunia, maka mari bergabung dan tumbuh bersama dalam Senandika Filsafat. Di sini kita belajar memaknai hidup, memahami diri, dan merawat batin dengan ketenangan, bukan paksaan. Silakan ikuti perjalanan ini. Mari berbagi cerita, renungan, dan kebijaksanaan kecil yang menghangatkan hati. Sampai bertemu di episode berikutnya, di mana setiap kata adalah langkah menuju diri yang lebih dewasa dan lebih utuh.